Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita masih berjumpa untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin diberkati dan semakin mengerti dan memahami firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama pada jelajah Alkitab Perjanjian Baru. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan kali ini kita kembali akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam jelajah Alkitab Perjanjian Baru pada serinya yang ke-368. Nah, saudara, firman Tuhan kali ini masih kita ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak ditinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang membuat kita bersih tiap-tiap hari. Jika firman itu menegur kita, seharusnya kita harus melihat pada diri kita sendiri kembali. Supaya apa? Supaya kita tetap berada di dalam Yesus Kristus. Nah, jika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Memang kita bisa tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, tetapi kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lebih parah lagi, saudara, di bagian firman Tuhan tadi dikatakan bahwa siapapun yang tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, ia sama seperti ranting yang kering, kemudian dikumpulkan orang, lalu masuk dalam pembakaran. Nah, tidak ada tempat lain untuk pembakaran kekal selain dari neraka. Orang yang berada di neraka adalah orang-orang yang tidak berada di dalam Yesus Kristus. Karena memang orang yang di dalam Yesus Kristus akan mengikuti Yesus di mana Yesus berada, yaitu sorga. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah tinggal dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena tanpa bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus adalah ketika kita berada di dalam firman-Nya, serta kita bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itu adalah tanda-tanda orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Nah, jika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita, maka Tuhan katakan tadi di bagian ayat tadi, mintalah apa saja akan dikabulkan oleh Tuhan. Ayat ini sebenarnya sering juga dipakai oleh banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, yang menyatakan bahwa Tuhan berjanji akan mengabulkan setiap permintaan yang kita kehendaki. Nah, hal ini harus kita ingat bahwa setiap orang yang meminta dan dikabulkan setiap doa-doanya adalah setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Itu sering yang dilupakan oleh kebanyakan orang, termasuk orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, pernyataan Yesus ini adalah sebenarnya pernyataan normatif, berlaku jika hal yang pertama itu dilakukan, yaitu tinggal di dalam Yesus Kristus dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, bahwa
kita sebagai orang tua juga bisa memiliki pernyataan yang normatif seperti itu. Nah, anak kita bisa saja minta apapun yang mereka inginkan, dan kita sebagai orang tua akan berusaha untuk memenuhinya. Tetapi kalau anak itu meminta barang yang tujuannya adalah untuk dipakai untuk kejahatan, pastilah orang tua tidak akan memenuhinya. Nah, dalam kondisi yang normal, jika sesuatu yang diminta oleh kita yang baik, pastilah akan diberikan atau paling tidak akan diusahakan. Nah, apa yang kita minta kepada Tuhan dan apa tujuan kita meminta hal tersebut? Jika permintaan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan memberi. Tetapi sebaliknya, kalau permintaan itu adalah untuk keegoisan kita, adalah untuk kesombongan kita, dan juga berpotensi membahayakan kita, Tuhan pasti tidak akan melakukannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nah, selama ini kita berpikir bahwa sepanjang hidup kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita bisa melihat dalam Ulangan 28 ayat 1 juga dinyatakan bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat, maka dikatakan situ adalah semua berkat-berkat Tuhan akan menjadi milik kita. Nah, itulah prinsip yang normatifnya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan kehendak kita, melainkan adalah kehendak Tuhan yang jadi, maka tidak ada alasan untuk Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, jikalau hal pertama tadi kita lakukan dalam kehidupan kita, tinggal dalam Yesus dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita mau supaya doa kita didengar oleh Tuhan, maka mintalah sesuatu yang nantinya bisa dipakai untuk pelayanan untuk Tuhan. Contohnya misalnya, Tuhan, berikanlah kepada saya kesehatan supaya kita bisa kuat, supaya kami bisa melayani Tuhan. Atau Tuhan, berkatilah saya supaya berkat ini bisa saya pakai untuk pelayanan dan pekerjaan-Mu di dunia ini. Tuhan tidak hanya mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi Dia akan menilai ketulusan kita itu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika kita meminta kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang kita perlukan. Tuhan jauh lebih tahu tentang keperluan kita. Tuhan ingin kita meminta karena menunjukkan bagaimana tingkatan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hal itulah dikatakan bahwa Bapa di sorga akan dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak. Dengan demikian kita juga disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, mari sebagai orang-orang percaya jangan pernah bosan-bosan untuk terus hidup dalam Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan terus lakukan dalam kehidupannya, dan tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagian firman Tuhan ini. Sampai bertemu kembali pada seri berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.